Ya, klien kita kali ini adalah Riri. Dia pengen mencari ayah kandungnya yang katanya 3 bulan gak ada kabar sama sekali. Oh, sekarang kita udah sampai di rumahnya Riri berarti ya. Ini rumahnya, kita akan langsung ketemu sama Ririnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sama tim sampai di rumahnya Riri dan kemudian jalan mendekati rumahnya Riri. Pas sampai di depan rumahnya Riri, terdengar suara orang teriak-teriak. Ini gue dengar suara orang teriak-teriak di sini. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Misi. Aja kali. Misi. Ada apa? Oh, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Ya maaf nih, Pak. Dan kita Riri bilang bahwa itu adalah kakaknya. Dia kehilangan sama ayahnya. Dia terus manggil nama ayahnya. Ini tapi masih bisa ngerespon sama yang lain? Nggak bisa? Kalau lagi sadar dia bisa respon, tapi kalau lagi ingat bapak Ini Bapak udah berapa lama pergi dari rumah? sudah 3 bulan. 3 bulan dan ini kakaknya begini terus. Jadi ada suatu kejadian yang menyebabkan ayah kandungnya ini tiba-tiba pergi tanpa kabar, tanpa pemberitahuan, dan semua keluarganya nggak ada yang tahu kemana kepergian ayahnya ini. Pasti punya alasan gitu loh, Pak. Kenapa dia pergi pasti punya alasan. Harusnya bapak nggak tahu kita, tapi bapak pergi gitu aja. Bapak nggak pernah hilang. Kita juga nggak tahu mas. Kenapa bapak kok tiba-tiba pergi gitu aja? Bapak umur berapa Bapak ini? 50 tahun. Masih kerja? Masih bapak saya bangunan. Kenapa semenjak kejadian ayahnya 3 bulan yang lalu menghilang, kakaknya seperti itu? Nggak pernah berubah sama sekali. Kenapa ini? Kenapa orang bisa berubah seperti itu? Baik, istighfar. Dia nangis, dia marah-marah, dia teriak-teriak, dia berontak kaki di situ, nendang-nendang di situ. Kita berusaha tenangin sampai waduh ribut di situ. Kita tenangin berkali-kali nggak bisa. Akhirnya kita minta tolong sama kakak iparnya yang namanya Roy ya, untuk berusaha bawa masuk ke dalam kamar untuk tenangin di situ. Walaupun agak susah ditenangin, akhirnya bisa tenangin di situ. Nah ini baru, kalian kita Riri ini cerita semuanya. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja. Ayahnya yang namanya Musa, ini kerjanya sebagai maklar. Baik itu maklar tanah, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Tapi semenjak 3 bulan yang lalu, ayahnya ini nggak ada kabar sama sekali. Ini kenapa sih Mbak, hubungan secara emosional antara kakaknya Mbak sama Bapak ini gimana? Kok bisa sampai seperti itu dia? Saya panik setiap kali kakak saya ngamuk, saya selalu panik mas. Mas tadi bisa lihat sendiri kondisinya seperti itu. Riri cerita, sebelum kejadian ayahnya menghilang, ayahnya ini sempat bantuin untuk jual mobil kakak iparnya yang namanya Roy. Mobil kakak iparnya dijual dan laku, tapi kemudian uang hasil penjualan dicopet, dirampok sama orang. Dan duit 20 juta hasil penjualan mobil yang bapak saya taruh di dalam tas itu kerampokan mas. Hah, kerampokan?
Di mana kerampokannya? Di jalan. Saya nggak tahu lokasi persisnya di mana. Jadi uang itu hasil penjualan mobil dirampok. Betul. Astagfirullahaladzim. Kok bisa mbak? Saya juga nggak tahu. Cuman Itu maksudnya Mbak langsung datang ke sana apa bapak pulang-pulang udah? bapak pulang-pulang udah dalam keadaan lemas. Ada kemungkinan mungkin bapaknya ini merasa nggak enak, merasa sungkan, belum bisa ya mengembalikan uang yang selama ini dia bawa kemudian dirampok orang. Dan bapak Oh berarti cerita. bapak sendiri? Betul. Nggak sama Mas Roy itu? Mas Roy enggak. Mas Roy waktu itu kondisinya ada di rumah. Dan Mas Roy dan Mbak Anti itu otomatis marah banget, Mas. Marah semarah-marahnya ke bapak sampai menurut saya sudah nggak sewajarnya Mas Roy sama Mbak Anti semarah itu ke bapak. Dan bapak sempat menangis. Bapak sempat, iya. Bapak sempat nangis dan Mbak Anti, saya nggak tahu. Mbak Anti kan sebegitu dekat sama bapak, tapi kenapa Mbak Anti bisa sebegitu marahnya ke bapak? Waktu itu memang keluarga kita butuh uang lebih. Jadi Karena- setelah kehilangan uang itu, terus Mbak Ati di situ sempat tersinggung gitu Betul, dan sempat dan marah. mengakibatkan bapak tersinggung juga. Betul. Tapi setelah hari itu sebenarnya Akhirnya ya bapak pergi semenjak kejadian itu. enggak langsung pergi, Mas. Setelah itu Mas Roy dan Mbak Anti sempat memaafkan Bapak dan semuanya udah kembali Udah seperti clear, udah biasa. masalah. Kakaknya sudah mengikhlaskan. Kakaknya sudah bilang sama bapaknya bahwa ya sudahlah, uang itu sudah diikhlaskan. Beberapa hari setelah itu Bapak tiba-tiba menghilang. Itu yang membuat kita benar-benar bertanya-tanya ada apa gitu. Berarti ada kemungkinan bapak ini sempat tersinggung berarti. Iya, sempat merasa bersalah juga karena sudah menghilangkan uang itu. Ya walaupun dari pihak kakaknya Mbak udah maafkan, ya kan, tapi dia mungkin merasa bersalah. Akhirnya klien kita Riri mengajak kita untuk datang ke tempat temennya. Dia bilang tadi pagi Mas, teman saya yang namanya Haris ngasih tahu saya kalau dia baru saja ketemu sama bapaknya. Cuman saya tadi pagi sudah juga mendapat informasi dari teman saya. Kebetulan teman saya sempat lihat bapak saya di jalan. Lihat bapak Iya. tadi pagi. Iya. Jalan iya. mana? Saya harus tanya lagi ke dia. Cuman ya makanya saya mengundang Mas dan Mbak datang ke sini untuk membantu saya untuk mencari bapak. Ya kita mumpung baru tadi pagi kan informasi dari temennya, mungkin kontak ke temennya aja. Ya, nanti Kita saya akan ngobrol langsung sama kontak. temennya, mungkin ada petunjuk di situ, kita langsung menuju ke sana aja. Baik, Mas. Oke, kalau begitu tolong siapkan mungkin apanya, handphonenya, foto dari bapaknya mungkin Siap. bisa dibawa. Siap, saya akan siapin dulu ya, Mas. Tunggu ya. Ya. Buru-buru kita datang ke tempatnya Haris. Haris ini kerja di bengkel kayak Metro Mini begitu. Dia coba ngotak-ngatik Metro Mini dan pas kita datang ke sana dia lagi repot. Iya. Nah, itu dia teman saya, Bang. Halo Bang. Bang. Ya. Ada apa nih? Dengan Mas Haris Bang. Iya. Halo Bang, kenal dulu. Ya, saya Mandala. Bang. Aku datang ke sini mau terkait dengan informasi dari Abang itu, Bang. Iya, makanya kok rame-rame ini. Kita datang ke sana ketemu sama Haris, kenalan dan tanya, bener nggak ngelihat bapaknya Riri? Makanya, Bang, saya datang ngajak tim bikin mewek karena mau mencari bapak saya, Bang. Terkait dengan informasi dari kau pagi tadi. Ya, tenang dulu Bang, santai dulu. Ini terlalu tegang ini Mbaknya. Oh, Ya, Bang Haris ya?
Iya, Iya, Bang Aris. Gini, Bang Aris ini kan teman lama nih ya. iya, teman Iya. SMA dulu. Kebetulan Dekat Bang lagi. ini kawannya ada sedikit keperluan nih Bang. Abang yang gini, Abang katanya ngabarin mbaknya, Abang lihat bapaknya dia tuh. Nah, jadi Abang lihat bapaknya Riri waktu itu. Iya, Kapan sekitar itu, 3 bulan yang lalu. Gua pikir baru tadi pagi ngelihatnya. Dia bilang 3 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. 3 bulan yang lalu? Iya, Udah lama banget. Itu udah lama banget itu Bang. Kok baru SMS tadi pagi Bang? Ya bang, kok kan Bang baru kabarin? tadi pagi tahu informasinya kalau bapaknya Riri hilang. Oh baru tahu Abang ini? Oh iya, Lama banget gimana? Jadi ini bapaknya udah hilang 3 bulan yang lalu Bang. ah, Iya dia coba cari nggak ketemu. Makanya kita mau nanya datang ke sini sama Abang. iya. Bang. Ketemunya di komplek BDD, Jalan Nabi Samarinda.